banyak Di persaingan. sisi lain ada update dari perkembangan cedera oleh Romeni yang semakin menunjukkan arah positif. Oke, oleh Ya, Romeni. meskipun dipastikan absen di FIFA Matchday bulan September, tapi Ole akan berjuang sekuat tenaga untuk pulih di bulan Oktober. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Semoga tenang, aman dan damai sentiasa. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan Ole Romeni hampir pulih ya, dan kita doakan semoga beliau bisa bermain ketika round yang keempat di Oktober nanti melawan Arab Saudi dan juga Irak. Dan mudah-mudahan beliau cepat sembuh guys, karena di bulan September nanti akan ada friendly match di antara Indonesia lawan Kuwait dan juga Indonesia lawan Lebanon sebelum di round yang keempat itu. Jadi penting untuk Indonesia bergabung awal dalam kita melihat taktikal yang akan direncanakan oleh Patrick Kluivert, karena di round yang keempat ini sudah pastinya Arab Saudi dan juga Irak juga akan melakukan semaksimal mungkin untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Oke guys, sebelum itu kita simak video ini. Kondisi membaik, tekad Ole Romeni membara, klub baru miss terungkap, pelatih Arab kaget lihat update timnas. Yuk kita simak dulu video ini. Meskipun waktu terkesan masih lama, tapi yang namanya waktu pasti terus berjalan. Dan semua mengerti jika timnas Indonesia akan menentukan semuanya di bulan Oktober. Dalam hal ini, kita akan coba fokus untuk ke hal teknis seputar lawan, terutama Arab Saudi, yang dari sisi permainan pelan-pelan telah kembali ke pola yang diinginkan Hervé Renard. Ya, perlu diketahui bersama, kalau pelatih asal Prancis tersebut adalah tipe pelatih yang sangat mengandalkan sepak bola direct, serta high pressing yang sangat sesuai dengan karakter permainan tim dari Timur Tengah. Dan soal laga melawan Indonesia, ia menilai semuanya akan jauh berubah saat timnya kalah 2-0 di GBK. Karena ketika itu ia terhitung baru memulai lagi masa transisi usai Arab melepas Mancini. Plus ia juga baru pertama kali bertemu tim seperti Indonesia. Yap, untuk menyiapkan round 4, jadi hal yang wajar jika ia juga memantau gimana soal tim lawan. Dan Indonesia menurutnya justru menjadi yang paling diwaspadai. Apalagi jika melihat gimana perkembangan bursa transfer yang terjadi. Sebab beberapa pemain mulai menunjukkan grafik yang meningkat serta misteri soal siapa pengganti Ole Romeni juga belum ia ketahui secara detail, mengingat nama-nama yang selama ini beredar pastilah sangat asing. Ole Romeni. Nah, ngomongin soal Ole, pelan-pelan kondisinya udah mulai membaik. Hanya saja, semuanya masih terasa berat dan mustahil baginya main dalam waktu dekat. Meskipun begitu, Ole diketahui sangat bertekad untuk bisa ikut terlibat di bulan Oktober, kendati itu hanya beberapa menit sekalipun. Baginya, ini adalah mimpi besar bagi semua rakyat Indonesia yang harus diperjuangkan. Dan apapun caranya, Ole akan bekerja keras agar minimal bisa pulih, terutama dari sisi kebugaran tepat waktu. Bagi semua publik tanah air, bulan Oktober besok benar-benar akan terasa mendebarkan. Sebab di bulan tersebut, nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan ditentukan di 2 laga terakhir. Dan bisa dibilang, kunci awal untuk meyakinkan semuanya ada di match pertama. Yang mana kita tahu, kita akan melawan Arab Saudi yang bertindak sebagai tuan rumah. Nah, kita abaikan dulu faktor non-teknis dan coba untuk fokus ke hal teknis. Yap, meskipun di round 3 kita pernah kalah dari mereka dengan catatan 1 imbang dan 1 menang, tapi situasi di round 4 besok jelas berbeda. Ingat, Arab Saudi saat kita tahan imbang memang sedang di tren yang buruk bersama Roberto Mancini. Kemudian saat kita menang 2-0 di GBK, itu mereka masih dalam transisi kembali ke model pelatih Hervé Renard. Maka dari itu kita nggak boleh anggap mudah laga melawan Arab. Sebab Arab sendiri pelan-pelan trennya mulai naik lagi dan cenderung stabil bareng Hervé Renard. Dan pelatih asal Prancis tersebut sesumbar akan melakukan apapun untuk membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, ia menganggap laga melawan Indonesia nggak akan berjalan mudah meskipun timnya diuntungkan sebagai tuan rumah. Yap, sebagai pelatih, wajar jika ia turut mengamati perkembangan tim lawan sebagai bagian dari analisis.
Dan diketahui, Renard cuma ketawa ketika melihat gimana perkembangan pemain-pemain timnas Indonesia khususnya di bursa transfer. Baginya, para pemain timnas Indonesia akan tampil di level yang berbeda. Yap, dalam hal ini ia melihat pemain seperti Justin Hubner yang kini mentas di Eredivisie setelah sebelumnya hanya main di Wolves U21. Kemudian Kevin Dix yang main di Bundesliga, serta Jesus dan Emil Audero, dua pemain tangguh di lini belakang yang bermain di Serie A. Yap, baginya, apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang adalah hal yang benar-benar langka. Sebab gak ada tim di ASEAN yang sebagian besar pemainnya merumput di Eropa, yang beberapa di antaranya di 5 liga top Eropa. Bahkan pemainnya sendiri nyaris semuanya main di liga lokal. Sehingga wajar jika ia menyebut Indonesia punya potensi mengejutkan, apalagi ia juga paham tim ini dilatih oleh tim pelatih baru yang taktiknya belum 100% ia pahami. Oke guys, sekarang ini hanya tinggal dua pemain amunisi baru ini yang mungkin dalam masa terdekat ini akan ambil sumpah WNI. Itu kita tunggu guys, dalam masa yang terdekat ini, mungkin di bulan Agustus ini ya. Dan dia pemain ini akan bisa bermain friendly match nanti di bulan September pula. Lebih lanjut terkait transfer, jangan lupa kalau ada Mace Hilkers yang nasibnya juga masih 50-50. Meskipun begitu, kemungkinan Mace untuk keluar dari Twente 99% akan terlaksana usai di partai pembuka Eredivisie. Namanya nggak masuk DSP saat timnya kalah 1-0 melawan PEC Zwolle. Dan baru-baru ini juga, melalui acara The Balen First Stand dari Tubantia, Netherlands, jurnalis Leon ten Verde mengatakan bahwa agen Mace Hilkers telah memberitahu klub bahwa transfer Hilkers akan segera clear, yang mana Mace benar-benar akan cabut keluar Belanda sebagai bagian dari ambisinya menaikkan level. Hilkers masih ada di FC Twente. Agennya telah memberitahu FC Twente bahwa semuanya akan beres, jadi hanya tinggal menunggu waktu. Saya pikir dia akan keluar negeri. Yap, Mace sendiri diprediksi akan melanjutkan karir di Italia ataupun Spanyol. Namun menurut info yang ada, kemungkinan Mace akan berlabuh ke salah satu tim di La Liga. Dan diketahui ada 3 tim yang berpotensi menjadi pelabuhan barunya, yaitu Valencia, Sevilla, serta Real Mallorca, mantan tim Takefusa Kubo yang musim lalu finish di peringkat 10 La Liga. Tapi kembali lagi, semuanya masih belum pasti. Hanya saja yang jelas Mace 100% akan caw dari Twente Agustus ini. Nah, jika Mimin boleh prediksi secara subjektif, maka kemungkinan Mace ini akan berlabuh ke Mallorca. Kenapa? Selain lebih stabil, tim ini tercatat hanya punya 3 bek tengah, sehingga itu akan memperbesar peluang Mace untuk banyak tampil. Sedangkan di Sevilla, tim itu sekarang punya 5 bek tengah, walaupun 3 diantaranya cedera. Dan kalaupun Valencia, di sana ada 4 bek, termaksud Jose Copete, yang didatangkan dari Real Mallorca. Sehingga melihat hal tersebut, wajar kan kalau Mallorca cari penggantinya? Ingat, ini nggak bagus dia main di Mallorca. Karena ini hanya prediksi. Dan kalian juga berhak bikin prediksi sendiri, kan gitu. Yang jelas, dengan kualitas yang dimiliki, Mace Hilkers sangat bisa kok bersaing di Liga Spanyol, dan itu cocok dengan karakternya sebagai ball playing defender. Bagus dia kalau main di Mallorca. Jadi dia dapat menit bermain yang lebih ketimbang dengan yang di Twente FC ini. Banyak persaingan. Di sisi lain ada update dari perkembangan cedera Ole Rummenigge yang semakin menunjukkan arah positif. Ole Rummenigge meskipun dipastikan absen di FIFA Matchday bulan September, tapi Ole akan berjuang sekuat tenaga untuk pulih di bulan Oktober. Pokoknya walaupun ia hanya bisa main 5-10 menit, maka di waktu yang sedikit itu ia akan memberikan segalanya. Dan memang dalam hal ini kita harus akui sangat kehilangan. Tapi yang namanya sepak bola, semua bisa terjadi. Ya mudah-mudahan amit-amit semisal Ole beneran gak bisa pulih tepat waktu, pengganti yang disiapkan PSSI bisa memberikan impact nyata. Walaupun di satu sisi, kita gak boleh membebani, misalnya Mauro Zelstra ataupun Miliano Jonathans dengan ekspektasi yang berlebihan. Dah pokoknya support aja, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja semuanya berjalan lancar demi misi menuju Piala Dunia. Perihal taktik, formasi, dan lain-lain, kita percayakan semua sama tim pelatih yang pastinya akan bekerja keras memberikan yang terbaik. Gak usah ada narasi-narasi. Kalau menang karena Pastor, kalau kalah gara-gara Kluivert. Menang kalah kita semua bersama. Tapi insya Allah kita akan menang kok, amin.
Sedikit nyinggung informasi terutama soal sistem 4 back yang mungkin akan dicoba di FIFA Matchday September besok. Sejatinya itu sejalan dengan apa yang pernah diutarakan oleh Kelvin Verdong, di mana Verdong secara tersirat menjelaskan kalau dengan komposisi materi pemain yang ada baiknya untuk memainkan skema 4 back. Karena bagi Verdong pribadi, ia pun mengaku lebih nyaman dengan sistem semacam itu. Meskipun begitu, Verdong juga mengaku nggak masalah ketika harus bermain dengan sistem 3 back ketika di timnas. Sejujurnya saya lebih suka bermain di tengah dengan skema 4 back karena Anda lebih terlibat dalam permainan dibandingkan sebagai back kiri. Sebagai pemain belakang, Anda seringkali menghadapi pemain yang cepat dan lincah. Terkadang orang kidal yang lebih suka masuk ke dalam. Ini berarti Anda harus memutar dan memutar lebih banyak. Saya tidak mengatakan saya lebih suka bermain di posisi tengah, tapi ini lebih menyenangkan. Saya suka sistem itu. Anda tidak memiliki banyak duel dengan striker tinggi, banyak waktu menguasai bola, build up yang bagus, dan Anda memiliki permainan di depan Anda. Ucap Verdong dikutip dari Forza. Betul. Yap, intinya kita berdoa aja. Semoga pas Oktober nanti, semua punggawa timnas bisa datang dalam kondisi terbaik. Dan kalau Mimin pribadi, karena ini udah benar-benar laga penting, maka nggak peduli mau main kayak gimana, pokoknya yang penting menang. Di mana mindset tersebut sejatinya udah lumrah juga dipakai tim-tim besar. Karena pada akhirnya yang dicatat sejarah adalah siapa yang menang, bukan siapa yang main cantik. Persetan main cakep tapi nggak bisa bikin gol. Karena Mimin lebih suka main biasa aja tapi endingnya menang. Tapi kembali lagi, itu subjektif ya. Pokoknya buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, persiapan timnas Indonesia menjelang perlawanan persahabatan di bulan September lawan Kuwait dan juga lawan Lebanon. Di situ sebenarnya Patrick Kluivert dan juga asisten pelatihnya yaitu Alex Pastor dan juga Denny Lanzat itu coba untuk menganalisa kekuatan negara-negara Arab ini. Dan saya pasti akan ada 2 atau 3 pemain amunisi baru yang akan ambil sumpah WNI dan akan bermain di perlawanan persahabatan itu. Mungkin oleh Romeni belum bisa bermain, tetapi kita mengharapkan oleh Romeni tadi dia sudah mula menjalani latihan ringan dan kondisinya hanya kakinya saja lagi yang perlu dia latihan secara berkala, fisioterapi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan di bulan Oktober nanti oleh Romeni bisa bermainnya. Indonesia perlukan oleh Romeni. Oleh Romeni ini guys, saya suka dia sebab dia punya skill individu yang bagus, dia punya insting cetakan gol yang bagus. Macam admin cakap tadi lah, kita tidak butuhkan permainan yang terlalu cantik, tapi akhirnya kalah. Biar main biasa-biasa saja, tapi akhirnya menang. Tim-tim lain pun kayak Argentina, Brazil, tim-tim besar, mereka ini pun tidak mensasarkan untuk kemenangan besar, yang penting mereka menang. Itu poinnya di situ. Jadi Indonesia ini lawan Arab Saudi dan juga lawan Irak nanti, taktikalnya yang penting menang, sama ada 1 gol kah. Nah, lepas tu bermain biasa tetapi tidak terlalu bertahan, kadang-kadang menyerang juga, tapi solidkan bagian lini pertahanan kalau inginkan kemenangan. Kalau sudah mendahului 1-0 begitu, macam Indonesia menang lawan Bahrain, menang lawan China pun dengan kemenangan yang tipis, tapi akhirnya mereka berjaya di round yang keempat. Indonesia ini menyingkirkan China dan Bahrain di round ketiga. Maknanya Indonesia punya taktikal, walaupun masih ramai yang meragukan dengan pelatih Patrick Kluivert ini, tapi dari segi psikologinya Indonesia lolos tetap ke peringkat round yang keempat. Ramai yang berpuas hati walaupun dengan kemenangan sedikit dan dengan cara permainan yang mungkin perlu banyak diperbaiki, karena proses kedatangan pemain-pemain amunisi baru itu memerlukan chemistry lagi, memerlukan perlawanan-perlawanan persahabatan untuk mereka beradaptasi dengan pemain-pemain yang lama di timnas Indonesia. Jadi amunisi baru itu penting untuk Indonesia untuk membantu oleh Romeni di bagian penyerang pula. Jadi mungkin itu saja guys, mudah-mudahan Indonesia dalam persiapan yang baik sebelum laga yang sebenar di round yang keempat di bulan Oktober, dan kita akan lihat nanti di bulan September ini Indonesia lawan Kuwait dan Indonesia lawan Lebanon. Lebanon tuh kuat guys, Kuwait pun kuat.
itu antara negara Arab yang punya kekuatan sepak bolanya sama level-levelnya dengan Arab Saudi, begitulah. Oke, mudah-mudahan kita akan mendoakan semua akan berjalan dengan lancar. Bapak Erick Thohir pasti akan memaksimalkan segala kekuatan yang ada, segala tenaga, dan apapun untuk Indonesia itu lolos 2026 ke Piala Dunia, guys. Kita doakan. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom 2. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.